Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rahmat Wahid dengan NIM 202111354, kelas 5C. Di sini saya akan memberikan review terhadap jurnal untuk tugas peradilan agama Islam dengan dosen pengampu Pak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHL. Untuk jurnalnya yaitu berjudul Pembatalan Akta Hibah oleh ahli waris setelah putusan pengadilan agama. Untuk jurnal ini merupakan jurnal hukum dan kenotariatan volume 3 nomor 2 Agustus 2019. Jadi jurnal ini termasuk juga jurnal yang baru karena baru 3 tahun kurang lebihnya. Untuk penulisnya yaitu Muhammad Fikri Suhada, program studi Magister Kenotariatan PPS Unisma, Jalan Maijen Haryono nomor 193 Malang. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri terkait pembatalan akta hibah oleh ahli waris setelah putusan pengadilan agama. Sebelum masuk ke pembahasan, hibah itu merupakan memberikan harta kekayaan kepada penerima hibah secara cuma-cuma untuk kepentingan dari si penerima hibah di masa hidupnya dengan tidak ditarik kembali dan bisa berubah status kepemilikannya sebagai layaknya milik pribadi. Kemudian dalam KUH Perdata juga sama sekali tidak mengakui lain hibah kecuali hibah di antara orang yang masih hidup. Artinya hibah itu diberikan kepada penerima hibah saat pemilik hibah itu masih hidup. Karena biasanya kalau di masyarakat umum itu dari pihak penerima hibah itu anaknya, kemudian yang memberikan hibah itu orang tuanya. Kenapa? Untuk biasanya itu waris. Nah, untuk waris itu biasanya dibagi saat orang tuanya itu belum meninggal. Karena apa? Karena untuk meminimalisir terjadinya suatu percekcokan antara saudara kandung yang lain. Karena jika pemberian hibah atau pembagian tanah, warisan dan lain sebagainya itu saat orang tua masih hidup itu bisa diimbangkan atau bisa sejajar, bisa kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau pembagian waris itu setelah orang tua sudah meninggal, itu sangat memungkinkan terjadi percekcokan atau tidak terima satu dengan yang lain atas pembagian tanah, waris dan lain sebagainya tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 212 KAI
bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak kandung. Hibah dari orang tua kepada anak kandung, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan, sementara yang menjadi objek dari hibah adalah harta warisan. Hubungan hibah dengan waris berdasarkan pasal 211 KI, hibah dari orang tua kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah ini dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup. Nah, ini juga yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang memberi hibah itu pasti saat pembagian harta warisan itu saat masih hidup. Nah, di sini juga ada contoh dari kasus yang mana hibah itu bisa dibatalkan. Nah, putusan pengadilan yang terjadi di Kota Kediri dilakukan almarhum Anas Rauf bin Jamrin kepada anak angkatnya, yaitu Atik Winarti binti Jamingan, adalah tidak sah dengan dasar pertimbangan pasal 210 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam. Dalam hibah tersebut tidaklah sesuai dengan syarat sah hibah yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 210 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam. Dalam hibah tersebut tidaklah sesuai dengan syarat sah hibah yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat 1 dan 2 karena harta yang dihibahkan lebih dari sepertiga dari harta bendanya, dan harta tersebut ternyata bukanlah sepenuhnya milik penghibahan Anas Rauf bin Jamrin, sehingga dalam putusan ini terdapat putusan yang menyatakan pembatalan hibah. Kemudian dalam pasal KUHP, dalam KUH Perdata juga menyinggung terkait pembatalan hibah pada pasal 1666 juga menyatakan bahwa hibah dapat ditarik kembali seperti yang termuat dalam pasal 212 KI tadi. Berdasarkan uraian tersebut, bahwasanya pembatalan akta hibah oleh ahli waris yang dibuat notaris itu mungkin bisa dilaksanakan jika ada syarat-syarat yang tidak sah atau mungkin tidak sesuai. Kemudian hibah juga digolongkan pada perjanjian sepihak yang ditanggungkan kepada pihak pemberi hibah. Namun dalam KUH Perdata terdapat ketentuan terhadap perjanjian hibah yang mana penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya, yaitu yang pertama hak yang timbul dari peristiwa hibah. Artinya bahwa pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkan asal hal ini telah diperjanjikan dalam penghibahan. Kemudian dalam pasal 100 yang kedua, dalam pasal 1672 KUHP Perdata disebutkan bahwa pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang diberikannya jika si penerima hibah itu meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan hal tersebut berlaku apabila telah diperjanjikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal yang dinyatakan dalam KUHP Perdata lainnya. Kemudian kewajiban juga timbul dari peristiwa hibah. Untuk yang saya bahas tadi kan haknya yang timbul, ini kewajibannya. Kewajibannya yang pertama yaitu kewajiban pemberi hibah. Setelah pemberi hibah itu menyerahkan harta atau benda yang dihibahkan
hibahnya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu tidak ada kewajiban yang mengikat pemberi hibah. Yang kedua, kewajiban penerima hibah. Mungkin yang pertama ini yaitu untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah. Artinya dari penerima hibah itu wajib melunasi semua hutang-hutang dari yang memberikan hibah itu, karena dari pemberi hibah itu sudah memberikan hartanya kepada si pemilik si penerima hibah tersebut, sehingga mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian penerima hibah yang kedua, penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin. Nah, ini kan pemberi hibah masih hidup syaratnya hibah itu. Nah, apabila pemberi hibah itu suatu saat mengalami jatuh miskin, dari pihak penerima hibah ini diwajibkan untuk memberikan tunjangan atau mengurusi dari pihak pemberi hibah. Dari pemberi hibah itu apabila miskin harus diurus oleh yang penerima hibah. Yang ketiga yaitu penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUH Perdata. Nah, untuk alasan penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut. Artinya dalam hibah ini bisa dicabut karena suatu alasan tertentu yang berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata. Yang pertama itu jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh pemberi hibah, karena sebelumnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah, yang harus dipenuhi dari penerima hibah yang dibuat oleh pemberi hibah tersebut. Kemudian yang kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah. Artinya dari pihak yang penerima hibah itu ingin melakukan pembunuhan terhadap orang yang sudah memberikan hibahnya kepada penerima hibah tersebut, sehingga itu bisa dibatalkan atau bisa dicabut untuk penghibahannya. Yang ketiga, jika penghibah jatuh sakit sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Nah, kenapa pembatalan hibah itu bisa dibatalkan? Karena sesungguhnya perbuatan hukum yang batal itu merupakan perbuatan hukum yang walaupun mengandung unsur perbuatan hukum sudah tetap hukumnya, namun karena alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang diberi sanksi, tidak mempunyai akibat hukum. Nah, untuk kebatalan ini diatur dalam buku 3 bagian ke-8 bab 4 KUH Perdata. Nah, untuk proses penyelesaian sengketa terkait pembatalan hibah ini melalui lembaga peradilan atau litigasi akan ada putusan hakim mengenai perkara pembatalan hibah yang dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak atas subjek yang disengketakan. Setelah ada putusan hakim terkait perkara tersebut, maka hakim akan menerbitkan hak atau menetapkan hukum baru antara pihak yang bersangkutan dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah tersebut yang sudah dihibahkan itu akan batal demi hukum dan sebagai akibatnya objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan kembali menjadi hak penghibah secara keseluruhan. Artinya kekayaan atau harta tadi yang sudah dihibahkan itu akan menjadi milik
kepada penghibah atau yang memberikan hibah sebelumnya itu, karena itu akan batal demi hukum. Yang dimaksud batal demi hukum itu seperti itu. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah untuk mencari keadilan dan agar diselesaikan secara damai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena semua masalah itu kan juga pasti harus dimusyawarahkan dari pihak keluarga atau dari pihak penerima hibah dan pihak penerima pemberi hibah. Setelah mungkin dari musyawarah itu tak berhasil, mungkin akan lanjut ke pengadilan dan sidang akan dan objek yang disengketakan itu akan diselesaikan dan perkara itu akan diselesaikan di pengadilan dan putusan juga akan ditetapkan oleh hakim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait jurnal pembatalan akta hibah oleh ahli waris setelah putusan pengadilan agama. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini dan mungkin tidak sempurna ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang melihatnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.